Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi baru seputar kasus Vina Cirebon yang semakin hari semakin menyala, semakin luar biasa. Nah, di sini di video kali ini, wow, benar-benar dahsyat. Tim Peradi makin menyala. Rudiana langsung kena stroke, gila. Dengan usaha yang maksimal, tim Peradi berhasil meyakinkan hakim dan menerima permohonan para kuasa hukum para terpidana ini untuk menggelar sidang di lokasi kejadian secara langsung agar bisa melihat secara detail dan membuktikan kesaksian Aep benar atau tidak. Nah, di sini Aep mana ini? Aep, kamu harus bertanggung jawab. Jadi jangan jadi bencong kau, jangan jadi pengecut kau Aep. Muncul kau kalau berani. Dan bawa itu tuh tuan kau itu ya, si Rudiana dan juga Fitra itu ya, berikan kesaksian di pengadilan PK kalau berani. Jangan keluar-keluar terus di luar, jangan ngacam-ngacam terus di luar. Nah guys, seperti apa videonya, mari saksikan. Let's go. Pemirsa, Majelis Hakim sidang peninjauan kembali dari 6 terpidana kasus kematian Vina dan juga Eki mengabulkan permohonan pemeriksaan setempat. Sidang di lokasi ini dinilai penting agar hakim dapat melihat langsung lokasi, jarak antar lokasi, dan disesuaikan dengan fakta-fakta persidangan. Wis, mantap. Baru kali ini ya saya melihat sidang langsung di lokasi kejadian gitu. Wah, Majelis Hakim sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam mengabulkan permohonan tim kuasa hukum 6 terpidana untuk melaksanakan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat diperlukan untuk mendapatkan gambaran seutuhnya mengenai tempat kejadian perkara. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti mengungkapkan pemeriksaan setempat akan dimulai dari SMP 11 Cirebon, Warung Ibu Nining, rumah Pak RT Pasren, dan lahan kosong di belakang showroom yang menjadi tempat penganiayaan korban Vina dan Eki. Ya, pertama-tama saya harus terima kasih kepada Majelis Hakim ya, karena mengabulkan permohonan kita untuk melakukan pemeriksaan setempat. Ya, jarang-jarang memang seperti ini, tapi kelihatannya majelisnya luar biasa. Kita diberikan kesempatan nanti habis persidangan di tengah hari nanti ya, kita akan melakukan pemeriksaan persidangan di tempat kejadian-kejadian itu, sehingga dengan ada di tempat itu nanti kita akan tahu fakta yang sebenarnya, jarak pandang yang dipersoalkan, apakah ada kemungkinannya dari peristiwa pembunuhan dibawa ke flyover, dibawa balik lagi, itu kan bisa diperhitungkan berapa menit dan sebagainya. Jadi ya, kalau boleh saran nih, bawa si Fitra dan Rudiana langsung juga Pak, lah, ya mereka sama-sama melihat. Kedua juga puji Tuhan bahwa hari ini kami akan menghadirkan Rismon Syanipar sebagai ahli kita yang kemarin telah disetujui oleh Majelis Hakim untuk dimintakan kesediaannya untuk melakukan ekstraksi atas HB percakapan antara Widi dan Vina. Ya, nah ini terus terang aja bahwa luar biasa kali ini kita berhasil mengekstraksi karena ini bukti-bukti saintifik yang tidak bisa dibantah. Betul. Ada percakapan antara Widi dengan Vina. Ya. Terakhirnya itu yang ada percakapan itu dan SMS ya, itu 22.14. Padahal dari fakta-fakta di persidangan bahkan di putusan hakim, jangan-jangan si Fitra bawa teh ayu lagi ya. Polisi sudah ada di tempat kejadian itu pada jam 22.30. Jadi selisihnya itu hanya 16 menit. Sehingga kita melihat bagaimana bisa mungkin bisa terjadi polisi sudah ada di sana 20.30, peristiwa Vina masih melakukan percakapan. Jadi nggak mungkin ada dalam waktu 16 menit itu terjadi kemudian polisi datang. Itu satu bukti. Nah, dari dakwaan jaksa itu peristiwa itu dikatakan kejadian itu mulai dari jam 21.15. Jadi artinya kalau dari dakwaan dikatakan jam 21.15 sudah terjadi peristiwa pembunuhan itu, mulai ditabrak, dipukul sebagainya. Bagaimana mungkin jam 21.15 sudah kejadian, padahal jam 22.14 Vina masih bercakap-cakap. Jadi ini fakta bahwa fakta itu tidak benar. Jadi oleh karena itu kami mudah-mudahan nanti kita dengarkan bersama di dalam persidangan ini, Rismon Syanipar akan bisa membuka kasus ini. Kita sudah siapkan layarnya, udah siap ya. Sudah siap layarnya, nanti kita bisa nonton bagaimana kejadian itu. Jadi ini salah satu persidangan yang betul-betul terjadi di Indonesia ini yang bisa berhasil kita buktikan.
buktikan seperti ini. Ini pertama kali. Iya, betul. Banyak hal-hal yang saintifik kita ajukan, tapi mengenai hal ini, scientific evidence ini bisa kita buktikan. Mudah-mudahan ini menjadi awal baru, babak baru dalam penegakan hukum kita. Dengan kesempatan yang diberikan oleh hakim, maka hakim-hakim yang lain pun akan berani membuka seperti ini demi terbuktinya kebenaran yang material. Iya, betul. Pak, berarti bukti chat dari ekstraksi HP Widi ini akan ditampilkan begitu secara terbuka, percakapan dengan. Ya, jadi ada call, ada panggilan yang tidak terjawab, dan di situ ada jamnya. Ada juga SMS yang disampaikan antara Widi dan Vina. Ya, dari Vina juga ada. Jadi bukan hanya bukan dari Widi saja, tapi dari Vina ke Widi ada. Artinya Vina kan masih hidup, berkomunikasi pada jam itu. Iya. Peristiwa terjadi pembunuhan itu dimulai jam 21.15, ya kan? Itu dimulainya, padahal 22.14 masih hidup, jadi nggak mungkin. Peristiwa pembunuhan itu. Iya, betul. Selain mengkonfirmasi jam Pak, yang agak rancu begitu ya, ini akan ada bukti apa lagi Pak? Bukti-bukti baru apa lagi? Percakapan Widi dengan Vina. Nanti kita akan lihat di percakapan itu ya. Kalau di percakapan itu, saya melihat ada bukti yang baru di percakapan itu. Dikatakan bahwa sebenarnya waktu itu ada Vina mengajak untuk minum-minum. Minum-minum di tempat ekstasi. STC ini maksudnya adalah kelompok klub motor. Jadi terkonfirmasi ini dengan keterangan daripada Widi yang Harta ya, yang mengatakan minum-minum segalanya itu terkonfirmasi gitu loh. Iya. Ini betul-betul terhubung, terkait dan bersesuaian. Iya, betul. Nah, ini kan terkonfirmasi bersesuaian semua keterangan para saksi yang mengatakan kita minum-minum dulu pada waktu itu sebelum si Egy-nya pergi, dia udah minum dulu, ada minum obat dan sebagainya. Nah, di dalam hal ini, di dalam ekstraksi ini terlihat itu dia mengajak minum-minum ke kumpul-kumpul nanti rame yuk dengan STC. Iya. Jadi saya kira ini akan membuka mata kita betul kepada masyarakat akan mengetahui, dan saya harus mengatakan bahwa dengan adanya persetujuan hakim untuk meminta mengabulkan permintaan kami agar Rismond membuka itu satu kemajuan yang luar biasa. Mudah-mudahan hakim-hakim lain di negeri kita ini bersedia seperti itu. Karena apa? Ya, terus terang aja hukum acara pidana kita ini kan tidak berpihak kepada rakyat, khususnya kepada para terdakwa. Bukan hanya di sini saja, dimanapun. Karena apa? Akses kepada barang bukti itu kita lemah sekali. Semua barang bukti dikuasai oleh jaksa. Betul. Dia yang menguasai, dia yang memeriksa, dia yang mengetahui kebenarannya. Kita nggak pernah diberikan kesempatan untuk menguji bukti itu. Nggak pernah. Kita nggak pernah. Jadi seharusnya kalau yang fair, kalau ada bukti handphonenya Vina, itu sebenarnya harus diberikan juga kepada kita untuk bisa membuktikan apa isi percakapan itu. Tapi ini adalah di tangan jaksa semua. Nah, ini yang menurut kita hukumnya ini tidak adil. Sejak dimulai persidangan sudah jelas tidak lagi hukum itu sudah timpang. Iya. Oh, gila. Artinya ini sudah terbongkar ya kebusukan dan kejahatan yang mereka lakukan terhadap para terpidana ini, agar terpidana ini dihukum seumur hidup begitu ya. Telah terlihat jelas dan nyata bahwa kejaksaan dan juga Rudiana CS dan juga oknum-oknum penyidik waktu itu telah kompak atau bersekongkol begitu ya. Kalau sini saya menilainya begitu. Namun saat ini hakim telah berhati berjiwa besar dan merasakan dengan hati sepertinya karena telah mengabulkan permohonan para kuasa hukum terpidana ini untuk melakukan sidang langsung di lokasi kejadian begitu ya, agar bisa melihat secara detail apa saja yang telah disampaikan oleh kesaksian Aep waktu itu. Nah, karena barang-barang bukti yang telah yang ada di kejaksaan itu tidak bisa dilihat atau diuji oleh para kuasa hukum terpidana ini. Nah guys, waduh, ini semakin tegang dan semakin panas ya, ngeri ini ya. Ini saya yakin
kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Dan saya juga yakin kalau para terpidana ini akan bebas nanti, ya, akan bebas murni ya. Tapi di sini saya pertanyakan, apakah nanti Ibtu Rudiana bersama CS-nya itu serta para saksi yang mereka tampilkan seperti Rudiana, Ade Pasren, Suroto, itu siapa lagi ya, yang lain-lainnya itu, apakah mereka akan diproses secara hukum atau dibiarkan begitu saja karena kasus ini telah selesai begitu ya. Nanti kita lihat sama-sama ya guys ya. Nah itu dia guys reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Bagi yang ingin berkomentar silahkan di kolom komentar, sampaikan undang-undang kalian seperti apa pendapat kalian tentang video ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.